Bismillahi walhamdulillah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya, maka yang kenal Tuhannya. Awaludin ma'rifatullah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Man arafa nafsahu faqad arafa salatahu. Di sini sedikit kita berbagi untukku, dariku dan untuk kita bersama. Ilahi anta ma'sudi wa ridoka matlubi. Allah yang dimaksud, Allah yang dituju, dan juga Allah yang dicari. Man arafa nafsahu faqad arafa salatahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal salatnya. Maka disinilah harus kita pahami bersama untukku sebenarnya. Mengenal diri ini adalah mengenal salat. Karena salat terhubung dengan diri begitu dekatnya. Jauh tak berjarak, dekat tak bersentuhan. Sehingga dibutuhkan suatu pengenalan dengan diri terlebih dahulu. Secara nyata, ini pasti baru kita kenal rahasia salat kita. Sehingga dalam memahami rahasia salat ini, dapat kita pahami rahasia salat itu duduknya, yaitu pada ta'bir Ratul Ihram. Maka dalam kita mengenal salat dengan benar, Allah pun mengatakan, Man arafa salatahu faqad arafa Muhammad. Barang siapa telah mengenal salatnya dengan baik dan tepat, maka dia akan mengenal Muhammadnya. Maka kita pahami, Muhammad itu ada dalam diri kita. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 7, Allah berfirman, Wa'lamu anna bikum Rasulullah. Ketahuilah sesungguhnya Rasul itu ada dalam diri kamu. Maka disinilah harus kita pahami bahwasanya kebanyakan manusia tidak memahami di mana duduk Rasulnya, di mana letak Rasulnya di dalam diri mereka itu. Kecuali hanya orang-orang yang memahami ilmu hakikat dan ma'rifatullah, yang memahami kedudukan Rasulnya dalam dirinya. Maka sesungguhnya Rasul dalam diri itu dapatlah dimintakan pertolongan untuk memberikan jalan keluar dalam memahami atas segala permasalahan yang ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Laqad ja'akum min rasulun min anfusikum. Sesungguhnya Rasul telah datang pada dirimu. Maka di firman Allah yang lain, Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basiran wa nadhira. Sesungguhnya Rasul itu diutus untuk semua manusia. Kafatan linnas, untuk semua manusia. Maka di sini yang kita pahami untuk semua kita semuanya. Untuk apa? Untuk memberikan kabar gembira dan kabar takut pada manusia itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Walakinna aharan nasi la ya'lamuna. Tapi kebanyakan manusia tidak mengenal Muhammadnya. Maka jika manusia tidak mengenal Rasulnya, maka dia akan menjadi orang-orang yang celaka di dunia dan akhirat. Apa kata Rasul? Ikuti aku, selamatlah di dunia wal akhirah. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar
segala perbuatan manusia. Dan Allah pun mengatakan, jika kami mengetahui di hati mereka ada kebaikan, maka akan kami masukkan kebaikan dalam hati mereka itu. Apa itu kebaikan? Kebaikan itu adalah sirullah. Kebaikan itu adalah rahasia daripada hakikat dan ma'rifatullah. Tapi jika Allah tidak menemukan kebaikan dalam diri mereka itu, maka Allah akan membiarkan mereka, dan mereka akan menjadi orang-orang yang sesat dan tidak mendapat petunjuk. Dan Allah pun berfirman, dan Allah telah menyempurnakan iman berada di dalam dadamu. Nurullah basirah. Dalam sehingga sesungguhnya hakikat dan ma'rifatullah sangat penting dalam kehidupan. Karena yang rasa yang tahu. Hakikat ma'rifatullah sangat penting dalam diri kita. Tapi kebanyakan kita ini menyangka tanpa ilmu hakikat dan ma'rifatullah mereka bisa mencapai kemuliaan dan mencapai jalan keselamatan. Kita simak Rasulullah SAW telah mengatakan, syariat itu perkataanku, as-syari'atu aqwali, tarikat adalah perbuatanku, wal tarikatu af'ali, hakikat adalah keadaanku, wal hakikatu ahwali, ma'rifat adalah modalku, wal ma'rifatu rasul mali. Jadi syariat adalah perkataan Muhammad. Maka disinilah kita pahami. Tarikat adalah perbuatan Muhammad. Hakikat adalah keadaan Muhammad. Dan ma'rifat adalah modalnya Muhammad. Maka keempat perkara ini disebut syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultan Aulia, Islam itu ditopang dengan 4 rukun. Apa? Syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Maka untuk itu, jangan sampai kita baru memahami fikih, lalu kita mengklaim bahwa kita telah menguasai syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah setelah kita berbuat baik, jangan merasa kita yang paling baik. Setelah kita menuntut ilmu, jangan merasa kita yang berilmu. Itu tidak baik. Dalam memahaminya, syariatnya Muhammad ini mencakup 4 permasalahan. Syariatnya Nabi Muhammad, syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 permasalahan. Apa itu? Awal, akhir, zahir, dan batin. Atau syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Maka kaedah dalam memahami ataupun kaedah orang-orang mukmin, para wali-wali Allah, orang-orang yang taat dalam jalan kebenaran, mereka mengkaji permasalahan ini dengan hati yang sangat rendah. Maka rendahkanlah hatimu. Tetapi kebanyakan orang-orang hatinya sangat tinggi dan sombong di muka bumi ini. Mereka telah menyalahkan dan mengatakan guru-guru yang mursyid sebagai orang-orang yang sesat. Jangan. Karena dalam adab seorang yang berilmu itu tak akan pernah menyalahkan orang lain. Dia selalu menyalahkan dirinya. Dia selalu menilik kesalahan aib dirinya. Maka hal ini perlu dipahami oleh kita semua. Dengan baik, ditarik kembali pemahaman kita. Sehingga mereka dapat memahami kebenaran dari ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada sahabat-sahabat
kemudian sampai kepada tabi'in, dan sampailah kepada guru-guru pada hari ini, pada saat ini, sekarang ini. Maka disinilah kita pahami, mengenal Allah itu wajib. Awaludin ma'rifatullah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Mengenal Allah itu wajib. Tetapi memikir Allah itu tak baik. Maka sesungguhnya kita harus menjalankan, harus berjalan di dalam memahami di muka bumi ini sambil mencari seorang guru, seorang mursyid, seorang pembimbing. Yang kita cari jangan sembarangan guru, sehingga pemahaman kita tak gagal paham dalam memahami ilmu hakikat dan ma'rifatullah. Akan tetapi guru yang berpangkat mursyid, karena hanya guru mursyidlah yang bisa membawa kebenaran pada seseorang dalam memahami hakikat dan ma'rifatullah. Misalnya guru syariat disebut ustaz, ustazah, mudaris atau murabi. Guru tarikat disebut syekh. Guru hakikat disebut mursyid. Guru ma'rifat disebut wali. Lalu kenapa disebut guru ma'rifat itu disebut wali? Karena dia telah memperjumpakan manusia dengan Allah SWT. Ya Abu Dzar, kata Rasul, sertakanlah dirimu dengan Allah. Jika engkau tidak bisa berserta dengan Allah, datangilah orang yang berserta dengan Allah. Mereka itu akan menuntut kamu berserta dengan Allah. Maka dia menjadi punggung terbesar. Dia menjadi wasilah terbesar. Wasilah terbesar yang telah diambil oleh Muhammad SAW, sehingga kita semua wajib bersolawat kepadanya. Intinya, setelah kita bersolawat, ma hajatukah, apa hajatnya? Maka kebanyakan orang mengatakan solawat itu adalah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'alan nabi itu dianggap sebagai ucapan selawat. Padahal ayat tersebut adalah operasional, adalah perintah untuk melakukan, bukan untuk membacanya. Itu perintah untuk melakukan, bukan untuk membacanya. Maka mudah-mudahan kita semua, terutama diri kami sendiri, dapat menarik kesimpulan. Sekarang kita sudah pelajari beberapa ilmu. Sekarang kita sudah menemukan beberapa guru. Guru siapa yang kita ketemukan? Apakah guru umum, guru silat, atau guru mursyid? Kalau belum menemukan guru mursyid, maka berjalanlah terus. Cari. Insya Allah kita akan menemukan guru mursyid. Karena kalau kita berjalan menuju mursyid, maka mursyid akan berjalan lebih cepat menghampiri kita. Maka janganlah sekali-kali seorang murid menyangka bahwa dia menemukan mursyid karena kemampuan dia, tapi harus menyangka kemampuan mursyid ada dalam kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang murid itu terkadang ada satu kelebihan. Jangan bangga, jangan sombong. Itu makam guru yang kita bawa. Maka untuk itu di mana ada murid ada guru. Karena guru itu memandang dengan mata hatinya, ataupun mursyid itu memandang dengan mata hatinya. Maka disinilah harus kita pahami. Yang penting dalam memahami ilmu hakikat dan ma'rifat ini, jangan sampai kita tinggalkan syariat.
Karena setinggi-tingginya ma'rifat bersyariat itulah. Karena apabila kita memahami hakikat dan ma'rifatullah dengan benar, maka kematian akan menjadi mudah bagi kita. Kematian tidak menakutkan lagi, liang kubur tidak menjadi perih. Karena selama ini orang takut pada liang kubur, padahal seorang mukmin dia harus dapat menanggapi atau memahami hal ini dengan baik, menanggapi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dan pada saat dia mengalami kematian, dia mati dalam keadaan yang husnul khatimah. Dia mengetahui ilmu tentang kematian atau ilmu sakratul maut. Maka carilah ilmu sampai engkau taklukkan maut. Apabila kita tidak taklukkan maut, maka maut akan taklukkan engkau. Maka maut akan taklukkan kita. Maka kita ingatlah itu. Kita renungkan sambil hisab diri, muhasabah diri. Sambil kita berjalan, yang intinya semua ulama sepakat berguru kepada mursyid juga sudah diajarkan juga sama sejarah para wali songo dan wali-wali yang lain. Maka di sini harus kita pahami. Yang penting dalam memahami ilmu hakikat dan ma'rifat ini, dalam bertarikat ataupun, yang penting paham. Jangan sampai gagal paham. Karena mengenal Allah itu tidak bisa dirasa-rasa oleh lidah. Mengenal Allah itu tidak bisa dirasa-rasa oleh tangan. Mengenal Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata kepala. Mengenal Allah itu tidak bisa didengar oleh telinga. Lalu bagaimana? Dengan ilmu. Al-ilmu as-samani fil batin fi sudur, dengan ilmu yang ada di rongga dada. Maka di sinilah kita pahami. Jangan Allah Ta'ala itu tak serupa dengan makhluk. Karena dia itu laisa kamitslihi syai'un. Maka yang paham, yang rasa, kepahaman, harus paham kita dalam memahami. Jangan dipikir-pikir. Semisalnya kita mau kerja di jalan, mengeraskan jalan ataupun aspal, lalu tiba-tiba hujan turun lebat. Kenapa kita marah-marah? Kenapa kita rasa tidak senang kepada Allah Ta'ala, padahal kita mau bekerja? Jangan kita pikirkan. Yang kita pikirkan itu bukan kerja Tuhan, bukan kerja Allah Ta'ala itu. Yang kita pikirkan cukup kerja kita. Bagaimana aspal ini nanti seketika hujan, apa ditutup atau apa. Kerja kita cuman menggali. Hujan itu urusan Allah Ta'ala, jangan kita pikirkan. Cukup kita bersyukur karena rahmat turun, mungkin ada hikmahnya semuanya. Maka untuk itu pahamilah, paham yang penting. Karena dalam memahami ilmu hakikat, tarikat, disinilah kita pahami. Laisa kamitslihi syai'un, tiada seumpama baginya. Maka untuk itu, jika ada salah mohon maaf, karena kita berbagi dalam artinya yang rasa yang tahu. Yang penting kita menuntut ilmu, gadilah ilmu. Yang penting kita ini saling menerima dan memberi. Yang penting kita ini jangan menyalah-nyalahkan orang. Jangan menyalah-nyalahkan orang. Maka sibuklah kita menyalahkan diri kita.
Hisab-hisab diri kita. Karena adab orang yang berilmu takkan pernah menyalahkan orang lain. Ia selalu menyalahkan dirinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan kita ini dirahmati Allah, dikuatkan iman, Islam, tauhid dan ma'rifah kita. Mudah-mudahan kita bahagia di dunia wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kun biiznillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.